Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai produk-produk pariwisata. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nyumana Ida Indrianti, absen 3. Yang kedua ada Nikade Yunita Putri, absen 11. Adapun subpokok pembahasan materi kita kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian produk-produk pariwisata, yang kedua ada jasa transportasi, yang ketiga ada jasa akomodasi, yang keempat ada jasa atraksi, yang kelima ada jasa perantara, yang keenam ada jasa penunjang, yang ketujuh jasa rumah makan, yang kedelapan jasa travel, dan yang kesembilan ada jasa mice. Baik, yang pertama ada pengertian produk-produk pariwisata. Produk pariwisata atau tourism product merupakan suatu bentukan yang nyata atau tangible product dan tidak nyata atau intangible product, dikemas dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi orang yang melakukan perjalanan atau yang menggunakan produk tersebut. Produk-produk pariwisata yang pertama itu ada jasa transportasi. Transportasi dalam pariwisata adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan wisata dan juga sarana pergerakan di tempat tujuan wisata, atau the means of reach the destination and also means of movement at the destination. Sedangkan secara umum, pengertian transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Jadi ada jenis-jenis transportasi, yaitu yang pertama ada transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Selanjutnya ada jasa akomodasi. Akomodasi dalam pariwisata adalah suatu hangman atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Pengertian akomodasi bukan hanya untuk pariwisata saja, melainkan bisa memiliki pengertian menurut ilmu sosial, yaitu perjanjian antara dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat pada subjek atau proses dan mencapai suatu kesepakatan. Adapun jenis-jenis akomodasi yaitu yang pertama ada hotel, motel, guest house, yacht house, apartemen, sanitarium, bungalow, homestay, dan cottage. Selanjutnya ada jasa atraksi. Atraksi wisata adalah satu hasil karya manusia yang dipersembahkan sebagai bagian untuk menarik minat para wisatawan dan memiliki tujuan demi memberikan kesan kesenangan karena masih berisi penghiburan. Ketika ada objek wisata alam, baik pantai, gunung, ngarai, dan lain-lain, yang memang merupakan karunia Tuhan, maka atraksi wisata merupakan objek lebih cenderung menggali pada kemampuan manusia, yaitu dengan memberdayakan diri pada kreasi dan inovasi budaya setempat. Adapun jenis-jenis atraksi wisata yaitu yang pertama, atraksi wisata seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam. Yang kedua ada atraksi wisata dapat merupakan berupa kejadian tradisional, kejadian pembuatan keramik di Kasongan. Selanjutnya ada jasa perantara. Agen perantara atau agen perjalanan adalah usaha pariwisata yang menjalankan fungsi keagenan atau perantara. Jadi, APW tidak memiliki produk, tapi menjual produk usaha lain, misalnya hotel, restoran, penerbangan, paket wisata. Jadi, APW tidak bertanggung jawab atas produk yang dijualnya. Jadi, kalau pelanggan tidak puas, dia harus komplain pada pemilik produk tersebut, misalnya hotel atau maskapai penerbangan. Jadi ada pun tujuan dari agen perjalanan, yang pertama menjadi perantara, yang kedua tidak bertanggung jawab atas produk yang dijualnya, dan yang terakhir menjual tiket, dan lain-lain. Jasa penunjang. Yang dimaksud dengan sarana penunjang dalam kepariwisataan adalah
Perusahaan-perusahaan yang melengkapi sarana pokok dan sarana pelengkapan yang berfungsi membuat wisatawan lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uang di tempat atau di daerah yang mereka kunjungi. Yang termasuk ke dalam kelompok ini antaranya nightclub, karaoke, stambat, kasino, dan tempat lain semacamnya. Jasa rumah makan. Seiring dengan perkembangan zaman, berwisata kuliner merupakan hal yang juga wajib dilakukan oleh sebagian wisatawan. Bukan hanya wisatawan luar kota saja, bahkan wisatawan lokal pun cenderung melakukan hal yang sama. Kekayaan budaya Indonesia di bidang kuliner, mulai dari jenis makanan, cita rasa, dan cara penyajiannya, memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian wisatawan. Dilihat dari fenomena tersebut, perkembangan usaha pada bidang kuliner, khususnya restoran, berkembang sangat cepat dan lebih baik. Jasa travel. Perusahaan travel adalah suatu usaha yang bergerak pada jasa biru, perjalanan umumnya, yang artinya perusahaan ini bekerja di bidang jasa pariwisata dan dokumen perjalanan, seperti penjualan tiket pesawat, paket tur, dan kepengurusan paspor dan visa. Biro Perjalanan Wisata adalah sebuah perusahaan perjalanan yang menjual rancangan perjalanan secara langsung kepada masyarakat dan menjual jasa angkutan seperti udara, darat, dan laut, akomodasi wisata, pelayanan, paket wisata, dan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan perjalanan tersebut. Yang terakhir ada jasa MIK. Menurut Pendik, MIK diartikan sebagai wisata konvensi dengan batasan usaha jasa, konvensi, perjalanan, insentif, dan pameran merupakan usaha bagi suatu pertemuan sekelompok orang atau negarawan, usahawan, cendekiawan, dan lain sebagainya untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.